Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali ada di dalam satu ibadah. Walaupun kita tidak ada dalam satu tempat, tapi kita tahu bahwa Allah kita maha hadir. Allah hadir di tempat ini, Allah hadir di tempat saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah, mengagungkan Tuhan di atas segalanya. Saya mengajak jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengingat kembali bagaimana Dia sudah mati bagi kita. Mari kita juga mengingat bagaimana Dia sudah bangkit dan menang bagi kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan puji Dia. Ku sembah Kau Tuhan, karena besar kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, benar hanya Engkau yang layak menerima pujian.
Hanya Engkau yang menerima sembah kami Tuhan, untuk semua kebaikan, untuk semua pengorbanan, untuk semua kemenangan yang telah melayakan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami rindu, kami mau meninggikan dan memuliakan Tuhan. Kami mau juga Tuhan mendengarkan Engkau berbicara melalui ibadah ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi kami, layakan kami, hadir di tiap hati kami Tuhan. Layakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bersama-sama satu ayat saja. 1 Petrus 1 ayat 23. Jemaat boleh mengikuti pelan-pelan, saya akan membacakannya dari sini. Ayat ini begitu luar biasa, singkat tetapi memiliki makna yang besar. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita telah mati karena binasa, karena dosa, tetapi kita sekarang sudah hidup bukan karena usaha kita, tetapi karena pengorbanannya, karena firman Allah yang hidup, karena Yesus yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, Dia menyucikan dan menyelamatkan kita. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita, karena Yesus sudah menang bagi kita. Anak Allah, Yesus namanya. Dia sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak akan gentar. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita berarti jemaat Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Seluruh jemaat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan.
Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita di tengah gelombang dunia ini. Kita boleh mengatakan kepada Tuhan, kini tenanglah hatiku, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin hidup. Kita katakan sama-sama lagi, tak lagi aku mengeluh, tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh, hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Tenang kini hatiku Tuhan, tenanglah kini hatiku Tuhan, ku pimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya di malam gelap, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat kita juga merayakan Hari Raya Paskah pada hari ini. Kita bersyukur bahwa walaupun kita di dalam keadaan darurat, kita tetap dapat melaksanakan tugas ibadah kita dengan baik. Semua demi hormat kemuliaan bagi Bapa di surga. Adapun tema Paskah yang ditetapkan bagi kita dari sinodal kita, yaitu yang berbunyi demikian. Temanya bagi kita. Tema, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Dan subtemanya, melalui perayaan Paskah, umat Tuhan memberitakan Kristus, pemberi hidup dan pengharapan. Dan firman Tuhan ini diambil dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Sebelum kita membahas firman ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mendengar Tuhan berbicara kepada kami lewat firman yang akan kami baca dan pelajari dan renungkan. Tuhan tahu masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan tahu kekhawatiran-kekhawatiran yang kami hadapi. Tuhan tahu rasa takut yang jemaat Tuhan hadapi. Oleh karena itu, berbicaralah Tuhan. Karena firman-Mu selalu membawa suatu solusi yang tepat dan sama sekali tidak salah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Sehingga kami tetap hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan, karena kami tetap berkemenangan walaupun menghadapi peperangan-peperangan yang dahsyat. Berbicaralah Tuhan, mau Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami, dan hamba hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang tertulis tadi dalam Wahyu 1 ayat 17 ayat 18. Namun kita akan baca mulai ayat 16 nanti sampai ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta mengimaninya setiap saat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini dituliskan oleh Yohanes, Rasul Yohanes. Ketika itu Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena dia memberitakan Injil. Karena dia memberitakan Injil, memberitakan kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, dia ditangkap oleh penguasa pada saat itu. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, suatu pulau yang sangat sepi dan tidak mempunyai penduduk, kecuali orang-orang buangan di sana. Dan dia sangat menderita di sana, sangat mengalami kesulitan yang luar biasa. Hampir-hampir orang-orang yang hidup di sana kebanyakan tidak tahan, lalu meninggal di sana. Jadi begitu yang dialami oleh Rasul Yohanes di sana. Namun di dalam penderitaannya, di dalam kesusahan yang dihadapi itu, saudara-saudara, Tuhan tidak meninggalkan dia. Hanya Tuhan mengizinkan dia mengalami seperti itu. Tapi Tuhan menyertai dia. Nah, kita melihat di sini dalam firman Tuhan yang pada waktu itu datang kepada Yohanes ke Pulau Patmos, Allah sendiri datang ke sana dan memberitahukan kepada dia. Yang tertulis dalam ayat 17b,
Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Suatu janji yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yohanes Pembaptis. Dan Allah menyuruh dia untuk menuliskan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk Yohanes saja, tapi untuk kita semua. Karena kita pun selama kita masih dalam dunia ini akan menghadapi berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai persoalan. Jikalau kita hadapi dengan kekuatan sendiri atau dengan kemampuan sendiri, akan tidak bisa kita atasi. Seperti sekarang kita sudah tahu semua penyakit virus corona. Ini tidak ada manusia yang sanggup secara sempurna untuk menyelesaikan masalah ini. Orang pintar, orang bagaimanapun akan mengalami. Sudah ada yang korbannya. Dari segala lapisan masyarakat, dari yang tertinggi sampai terendah akan mengalami itu. Tidak bisa mereka menghindar daripada masalah-masalah ini. Oleh itu, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Yesus itu memberikan penglihatan kepada Yohanes di pulau itu sebagai pernyataan bahwa dia selalu hadir menyertai umatnya. Jadi dia hadir selalu menyertai umatnya. Dimanapun umatnya itu berada, dia selalu menyertai. Walaupun Rasul Yohanes di pulau yang sunyi, di situ pun Tuhan hadir bersama dia. Ya, dan karena dia di dalam mengalami penderitaan yang luar biasa itu, juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Sama seperti waktu Yesus menghadapi salib. Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia bahkan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan keluhan-keluhan yang luar biasa sampai bertetesan dengan darah, saudara. Kita yakin dan percaya Rasul Yohanes juga di sana berdoa dengan luar biasa. Nah, kehadiran sana, ya, Yesus memberikan penglihatan kepada Yohanes di pulau itu sebagai penyataan. Ya, sekali lagi nyatakan bahwa dia selalu hadir menyertai umatnya. Yesus berfirman, jangan takut. Ya, mungkin pada Yohanes mengatakan, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihat, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, ya, Alfa dan Omega. Ya, di dalam ayat lain mengatakan akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Alfa dan Omega itu, Alfa huruf Yunani yang pertama, dan Omega adalah yang terakhir. Kalau kita A sampai Z. Artinya di sini Yesus menyatakan bahwa dia itu dari dulu sejak penciptaan, ya, sampai sekarang dia sudah mati. Dan dia sudah tidak ada lagi selalu bersama-sama dengan muridnya. Dia tetap ada. Dia tetap bersama-sama. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah memegang kunci. Ya, kunci maut. Ya, dia memegang kunci maut. Dan dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia memiliki segala sesuatu kuasa yang luar biasa. Dan yang memiliki kuasa yang luar biasa itu juga yang telah memiliki kita. Karena dia sudah menebus kita dari hukuman dosa dan maut melalui pengabdiannya di atas kayu salib. Dan itulah dasarnya saudara-saudara kita yang paling baik, yang paling tepat untuk kita mendapatkan kekuatan, untuk kita mendapatkan solusi-solusi yang baik, yang tepat di dalam berbagai masalah yang kita hadapi. Ya. Nah, dalam hal ini Yesus menegaskan, ya, dalam ayat tadi, Yesus menegaskan, ada yang ditegaskan di sini adalah kemuliaan, kekuasaan, dan kedaulatannya. Dia menegaskan itu. Kemuliaan, kekuasaannya, dan kedaulatannya atas seluruh alam semesta ini, atas dunia ini, atas semua manusia. Dia mempunyai kuasa semua itu. Di bawah dia semuanya itu. Karena dia yang berkuasa yang luar biasa, yang luar biasa.
Dalam penderitaan yang berlarut-larut, ini ya saudara-saudara, dalam penderitaan yang berlarut-larut, banyak orang yang meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Di tengah situasi seperti ini, Yesus menguatkan kita, umatnya, supaya jangan putus asa, jangan putus harapan, ya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menguasai kita. Jadi termasuk sekarang juga kita tidak boleh lebih takut kepada virus corona daripada takut kepada Tuhan itu. Jadi kita harus lebih takut kepada Tuhan karena kita percaya kekuasaan ada di tangan Tuhan. Semua orang tahu, orang-orang beriman mengatakan ya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita hidup atau mati, bukan virus corona. Demikian firman Tuhan. Nah, memang secara kasat mata kita tidak dapat melihat kehadiran Tuhan ya. Secara kasat mata nggak melihat kehadiran Tuhan. Namun sesuai dengan firman-Nya, kita harus mengimani bahwa Dia selalu hadir dan tak pernah meninggalkan kita. Ya, walaupun kita tidak lihat, tapi kita harus percaya yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, betapapun beratnya pergumulan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, kita harus selalu percaya kepada-Nya dan berpegang teguh kepada janji-janjinya dan berpegang teguh kepada firman-Nya. Ya, dan juga firman mengingatkan kita supaya kita jangan lupa dan bahkan diharuskan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Yang tidak, khususnya kepada orang yang dalam kegelapan, di dalam suatu keputusasaan. Kita memberitakan firman. Jadi dengan demikian kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya, tapi kita memberitakan firman kepada mereka. Bahwa kita harus lebih percaya kuasa Yesus daripada kekuasaan segala penyakit-penyakit yang ada dalam dunia ini. Saudara, itulah sebabnya juga firman Tuhan berkata kepada kita dalam Roma misalnya, ya kita lihat ya, Roma pasal 12 ya, ayat 11 firman Tuhan mengatakan, ini sifat kita yang menghadapi semua ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinan-mu kendor, ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi Tuhan menyuruh kita tidak boleh kendor, tidak boleh lemah hanya menghadapi virus corona ini. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan ya, yang luar biasa itu. Satu lagi kita membaca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan juga mengatakan kita demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Luar biasa. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jadi kita harus tetap melayani Tuhan. Mungkin kalau kita tidak boleh keluar, melayani Tuhan dengan doa di rumah ya. Itu juga pelayanan yang luar biasa. Mendoakan dunia, mendoakan supaya dampak virus corona ini menjadi suatu dampak yang luar biasa. Karena orang sekarang sudah putus asa dan akhirnya mereka, kalau kita beri kesempatan memberitakan Injil, lebih gampang mereka percaya kepada Tuhan karena nyawanya terancam. Biasanya orang yang nyawanya terancam, dia lebih gampang akan menerima firman Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara-saudara, kita yang sudah memiliki juru selamat yaitu Yesus Kristus selalu beserta dengan kita. Immanuel itulah namanya, Tuhan Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada yang perlu kita takutkan. Demikian firman Tuhan dan mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menyatakan dengan jelas melalui Rasul Yohanes ketika mengalami penderitaan yang hebat, seakan-akan akan menghadapi akan kematian yang tidak akan lama lagi. Dan Tuhan sendiri langsung melawat dia dan menyampaikan janji ini kepada dia. Dan dia tidak perlu takut. Demikian juga janji ini Tuhan berikan kepada kami semua.
Karena firman ini ditulis dalam Alkitab. Dan karena dimaksudkan untuk kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami terus ya Tuhan, supaya kami benar-benar dapat mengantisipasinya sesuai dengan firman Tuhan. Tambahkanlah iman percaya kami, supaya dengan iman percaya kami berani melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, berani berpegang kepada janji Tuhan, sehingga kami tidak takut, dan tidak takut. Karena Tuhan beserta dengan kami. Yesus Juru Selamat kami. Immanuel, Allah bersama dengan kami. Siapa yang dapat melawan kami? Tidak ada yang dapat melawan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa. Sekali lagi kami mohon supaya kami berpegang teguh pada firman, tidak melihat penyakit-penyakit dan persoalan yang lain tidak dapat diatasi, terlalu berat. Karena Tuhan Yesus jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa atas segala kuasa-kuasa dunia ini. Terpujilah nama Bapa di surga di tempat yang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan benar-benar tersap di dalam hati kita, dan kita mengadakan perjamuan Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana dalam perjamuan Tuhan ini, Tuhan Yesus mengumpamakan roti adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang dikorbankan untuk menggantikan kita yang seharusnya dikorbankan. Dan anggur melambangkan darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan itulah sebabnya dia mengatakan, ya, adakanlah perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini untuk memperingati akan kematianku. Tidak hanya kematiannya diperingati, tapi kematian Yesus itu, dia akan setelah dikuburkan, dia naik ke surga. 10 hari di surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap orang percaya. Maka dengan demikian kehidupannya itu menjadi kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi itu dilambangkan kehidupan itu kan darah dan daging. Jadi ini perumpamaan ya, misal ini perumpamaan ya, gambaran, ilustrasi. Itulah makna perjamuan kudus. Jadi kalau kita berani mengikuti perjamuan kudus, maka kita menyatakan diri kita bahwa kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan dan kita mau hidup sama seperti Kristus hidup. Demikian firman Tuhan. Namun sebelum roti dan anggur kita makan dan minum, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mati bagi kami. Tuhan sudah mengorbankan tubuh dan darah Tuhan Yesus sebagai tanda kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Sehingga kami sudah dibebaskan dari hukuman dosa dan maut oleh karena perbuatan-perbuatan kami yang tidak memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Maka kami mau melakukan perjamuan kudus yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu dilakukan setiap orang yang percaya. Tuhan, terima kasih Engkau berkatilah roti dan anggur ini, supaya roti dan anggur ini akan membawa suatu pembaharuan di dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, sehingga bahwa kami ini sudah bersatu dengan Kristus, sehingga kami menjaga tubuh kami dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian kami akan memuliakan nama Tuhan. Karena tubuh kami adalah rumah Roh Kudus, dan tubuh kami juga sudah menjadi rumah Allah, bait Allah. Jadi berarti Allah bersama-sama dengan kami. Roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh dunia ini, sehingga kami selalu beroleh kemenangan dalam setiap kali kami beriman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat ini. Amin. Ya. Roti dan anggur ini dibagikan pada jemaat. Nanti kita akan makan minum bersama. Pada malam terakhir Yesus berada di dalam dunia ini, setelah makan Paskah dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan. Dan dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya.
Inilah tubuhku yang dikorbankan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama-sama. Setelah makan, ia mengambil anggur dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Dan dikatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Amin. Kita minum bersama-sama. Doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas pengorbanan Putra Allah yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah memberikan kami hidup yang kekal, mengampuni dosa kami, menyucikan kami daripada segala kejahatan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biarlah segala kemurahan-Mu dan kasih-Mu akan menguatkan iman percaya kami untuk tetap melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam menghadapi semua situasi, dan Tuhan sudah membekali kami dengan firman Tuhan yang membuat kami terus bersemangat di dalam kemurahan-Mu. Kami juga melalui perjamuan ini telah mengimani bahwa kami telah mempersatukan hidup kami dengan Tuhan Yesus, sehingga roh yang ada pada kami adalah roh yang Yesus sendiri. Terpujilah nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan sudah berbicara kepada kita, menguatkan kita. Hari ini kita beribadah sekaligus doa. Kita mengingat bagaimana Tuhan sudah berkorban mati untuk kita, dan kita sekaligus mengingat bagaimana Tuhan sudah bangkit untuk kita. Mari jemaat Tuhan tetap hidup berkemenangan di dalam situasi apapun juga, karena Allah kita hidup, Allah kita menang. Saya mengajak kembali jemaat Tuhan untuk mengambil saat teduh. Mari renungkan apa yang jemaat Tuhan sudah dapat. Mari renungkan apa yang sudah jemaat buat untuk Tuhan di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Bapa, kami mau datang kepadamu untuk menyampaikan semua permohonan-permohonan kami. Karena Tuhan Yesus telah menyuruh kami untuk meminta apa saja di dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri yang berjanji untuk melakukannya. Kami percaya janji Tuhan itu adalah janji yang benar. Oleh karena itu kami datang menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Pertama kami mendoakan bagi seluruh jemaat Gereja Kemah Injil Bukit Sion ya Tuhan. Yang terutama adalah supaya Tuhan kiranya akan menguduskan jemaat ini terus menerus. Karena pengudusan tidak cukup hanya satu kali, tapi secara berulang-ulang. Dan pengurapan Roh Kudus juga kami terus berulang yang Tuhan mengurapi kami. Sehingga dengan demikian kami selalu ada di dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang memberikan kami suatu kasih kepada Allah yang membuat kami tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mentaati perintah Tuhan, menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan Roh Kudus memberikan kami juga untuk mengasihi sama manusia dan menjadikan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan terima kasih, berkati jemaat Tuhan di dalam pergumulan rohaninya khususnya. Biarlah Tuhan menguatkan iman percaya jemaat ini, supaya lebih banyak memberitakan kuasa Yesus daripada kuasa-kuasa kegelapan. Karena kalau kami terlalu banyak mendengar kuasa kegelapan, itu bisa terpengaruh. Tapi kalau kami memberitakan kuasa Tuhan Yesus, kami juga dipengaruhi oleh kuasa positif. Sehingga kami tetap semangat dan pegang kepada firman Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang bekerja, biarlah Tuhan juga akan menguatkan, melindungi. Karena masih ada jemaat Tuhan yang harus bekerja di kantor. Kami berdoa supaya Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus, sehingga mereka tidak tertular oleh penyakit virus Corona ini ya Tuhan. Bagi yang bekerja di rumah, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan hikmat akal budi, sehingga walaupun dari rumah bekerja, prestasi kerja mereka bukan menurun, bahkan meningkat dengan luar biasa. Kami percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi badan pengurus jemaat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah, badan pengurus pusat. Ya, di dalam rangka menghadapi semua keadaan sekarang ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi supaya kami semua dapat melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan keinginan kami, tapi keinginan Tuhan yang yang kami lakukan setiap saat. Sehingga dengan demikian tetap Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara Indonesia, pemerintah yang mengatasi dua hal. Karena pertama, ya Tuhan, harus mengeluarkan biaya yang berlipat-lipat ganda untuk pengobatan, untuk sarana prasarana, untuk menghadapi penyakit corona ini Tuhan. Sementara penghasilan negara sangat berkurang drastis. Ini luar biasa. Tetapi kami bersyukur karena kami mempunyai Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, dan maha kaya. Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatu dengan baik. Kami berdoa supaya pemerintah meyakini akan hal itu. Dan mereka tetap bersandar dan bahkan menyuruh supaya bangsa ini tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dan berdoa dan bekerja. Bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya tidak melanggar peraturan juga. Supaya semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang miskin, kelaparan. Tidak ada juga yang virus-virus corona ini akan lebih banyak, tapi selalu akan lebih berkurang dan bahkan berakhir pada minggu-minggu Paskah ini ya Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup melakukan semua itu dengan baik. Tuhan terima kasih, berkati para medis, Tuhan, para dokter, para perawat yang bertugas di tempat-tempat zona bahaya ini Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur karena di samping perlengkapan mereka, sudah disiapkan sedemikian rupa, masih ada yang kurang katanya, biarlah diproduksi semua lebih banyak lagi. Berkati yang membuat menyediakan alat-alat ini semua, supaya mereka juga dapat bekerja dengan giat, dengan luar biasa. Demikian juga bagi masyarakat Indonesia, juga Tuhan perlengkapan perlu, masker misalnya, dan hal-hal yang lain, supaya semua juga dicukupkan dengan baik. Namun kami tetap juga bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kami juga berdoa bagi keluarga Pak Parulian Hutagalung
di mana pada hari Kamis lalu sudah dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan tidur di kamarnya sendiri. Ini suatu hal yang juga mujizat Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi dia. Ya Tuhan, memang keluarga terkejut, memang sedih, tapi kalau melihat cara kematiannya ini suatu hal yang luar biasa. Karena dia tidur, pagi sudah makan, lalu dibangunkan, makan siang, dia sudah tidak ada lagi. Terima kasih, berkati keluarga, berkati Pak Parulian dengan Bu Mary yang akan pulang besok ke Medan. Tuhan juga melindungi mereka, Tuhan juga membungkus mereka, sehingga sampai di sana dengan baik dan tidak terkena virus-virus ini. Demikian juga sanak famili yang di sana ya Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, supaya mereka juga terpelihara daripada segala hal-hal yang jahat. Biarlah mereka juga diberikan hikmah akal budi, bagaimana acara kebaktian, penutupan peti, kebaktian, pemberangkatan, pemakaman, Tuhan juga akan memberkati sehingga tidak juga berlawanan dengan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih Bapak, kami berdoa yang sakit, kami tidak tahu siapa yang sakit, Tuhan jamah mereka, lawanlah mereka, supaya mereka juga disembuhkan dengan kemurahan dan kasih-Mu. Terpujilah nama Bapa di surga di yang tinggi, karena Tuhan berjanji melakukan apa yang kami minta. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami yang belum kami minta, tetapi sangat kami perlukan. Tuhan memberikan itu, tertulis juga di dalam Alkitab. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan bagi kami semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah pengharapan saudara-saudara dengan penuh iman dan terimalah berkat. Turunlah kiranya ke atas saudara-saudaraku kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Juru Syafaat kami yang selalu mendengarkan dan melakukan apa yang kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Dan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta langit, bumi, lautan dan isinya, dan pertolongan penyertaan Roh Kudus turun atas kami, menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat Hari Raya Paskah. Jemaat yang kasih Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap bersemangat kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita diberkati oleh Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Amin.